Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan pastikan untuk menyalakan lonceng notifikasinya. Pemirsa, polisi mewanti-wanti penerima aliran dana dari Indra Kents dan Doni Salmanan untuk segera melaporkan diri lantaran bisa terjerat tindak pidana pencucian uang. Besar harapan saya masyarakat Indonesia bisa memaafkan semua kesalahan saya. Kemudian yang kedua, saya ingin juga memohon doanya kepada teman-teman semuanya di seluruh masyarakat Indonesia ini agar sanksi terhadap saya bisa diringankan. Kemudian juga untuk masyarakat Indonesia untuk berhati-hati agar tidak ini sama trading yang ilegal. Pernyataan maaf dari Doni Salmanan itu tidak menghalangi kepolisian untuk mendalami aset dan aliran dana kasus dugaan penipuan berkedok trading. Sejumlah barang bukti bernilai puluhan miliar rupiah telah disita polisi. Selain memeriksa istri Doni Salmanan, polisi juga menelusuri aliran dana Doni Salmanan ke sejumlah publik figur dan selebriti. Polisi meminta bagi mereka yang menerima aliran dana dari Indra Kents dan Doni Salmanan untuk melapor. Yang terpenting dari semua ini kan yang terpenting ke depannya saya jadi lebih tahu, lebih mempunyai pelajaran untuk hidup saya gitu. Dan yang terpenting di atas juga saya benar-benar diberikan pertanyaan 19 pertanyaan, terus juga saya mencoba untuk jujur apapun itu, dan kebetulan ya kami serahkan semuanya yang pada yang di atas gitu. Karena gimana setelah pemeriksaan tadi? Ngantuk gue. Ditanya berapa pertanyaan sih, Bang? Yang diajukan? Question like 25 questions, 25 pertanyaan. Soal apa aja tadi, Bang? Semuanya. I don't want to answer this question. Terus gimana? Akan dikembalikan atau tidak itu kan yang tadi teman-teman nanyain. Kita kebetulan untuk tadi dimintain keterangan, belum ada pembahasan mengenai itu sama sekali. Tapi sebagai warga negara yang baik, saya akan kooperatif banget kalau misalnya nanti penyidik membutuhkan itu. Udah dibalik. Dadah, Bro. Terima kasih ya. Dadah, Bro. Kapan? Kenalnya di podcast kan waktu itu ya. Terus karena waktu bagi-bagi uang kan kita salut ya. Ada anak muda bisa bagi-bagi. Tindak pidana pencucian uang itu bukan saja yang memberi ya. Itu yang memberi itu sebagai pelaku tindak pidana pencucian uang aktif. Sedangkan yang nerima adalah tindak pidana pencucian uang secara pasif. Dua-duanya, baik pelaku TPPU aktif dan pasif, dua-duanya mendapat ancaman hukuman yang sama. Ancaman 15 sampai 20 tahun penjara. Barat gunung es, sejumlah korban kasus dugaan penipuan trading pun mulai bermunculan dan melaporkan ke polisi. Setelah Binomo dan Quotex, giliran robot trading Fahrenheit dari PT FSP Academy Pro dan CEO Henry Susanto yang dilaporkan ke polisi. Dalam satu grup ada lebih dari 190 orang, yang melapor itu 97 orang. Dari 97 orang ini total kerugian kami lebih dari 30 miliar. Triliunan rupiah berhasil diraup dari hasil dugaan penipuan investasi trading abal-abal. Namun mungkinkah para korban mendapatkan kembali uang mereka? Dan bagaimana caranya? Harapannya memang dari rekening yang diblokir, dari barang-barang yang disita. Tapi permasalahannya tadi saya lihat aja sedih sekali, sudah berapa hari tuh mobil-mobil mewah itu di situ. Diamankan tidak maintenance-nya, ya kan itu nanti turun nilainya. Jadi bagaimana negara mempunyai kewajiban dengan instrumen yang ada untuk menjaga stabilitas harga. Nah ini yang harus pikirkan, sayangnya kita tidak punya undang-undang perampasan aset. Kalau kita punya undang-undang perampasan aset, kita bisa gimana memanagenya, bagaimana mengelolanya ini. Sehingga nanti apakah sekarang ini sudah boleh dilelang. Menjadi crazy rich dengan kaya secara mendadak, bak virus yang menjangkiti generasi muda. Benarkah apa yang dilakukan Indra Kents dan Doni Salmanan adalah termasuk kerja cerdas? Ataukah memang
Generasi muda saat ini mudah terpikat untuk bisa kaya cepat. Lincoln pernah mengatakan bahwa kalau kamu suruh saya tebang pohon besar, kasih saya 8 jam. 6 jam diantaranya saya pakai untuk mengasah kapak katanya. Jadi sebetulnya yang disebut kerja cerdas itu adalah kerja keras. Ya, itu jadi kerja keras tetapi dengan mikir begitu ya. Kayak tadi tuh kapaknya dulu diasah. Nah, demikian pula ketika investasi, tidak benar bahwa kerja keras itu kerja cerdas itu adalah hanya passion. Passion itu artinya adalah rela untuk berjuang bekerja keras dan paham dulu sebelum melakukan. Menjadi miliarder yang sesungguhnya tidak bisa dilakukan dalam tempo singkat. Sudah sepatutnya kerja cerdas dibarengi kerja keras, tapi bukan pula dengan cara-cara culas.